Pusatnya penguasa di awal. Gue juga mau nanya-nanya nih ya. Boleh nggak diceritain tentang skripsi nih? Di jurusan kita itu skripsinya kayak gimana? Ngapain aja? Terus tema yang bisa dipilih itu apa aja? Terus tentang skripsinya juga gimana? Dan tentang dosen pembimbing itu juga gimana? Oke, jadi aku sama Ray ini kita satu batch dan baru selesai skripsi. Skripsi itu di course namanya Media Research or Thesis gitu kan. Jadi itu skripsi dimulai di semester 7, which is third year first semester. Jadi ya pertama-tama ya harus pilih dosen pembimbing dulu, nanti adalah dikasih list dosen pembimbing serta tema-tema dari si dosen pembimbing ini. Jadi mereka itu tuh bakal menjurus kemana sih gitu. Jadi kita tahu juga dan kita samain aja sama topik yang kira-kira kita mau pilih gitu loh. Jadi kalau untuk tema itu balik ke kalian semua masing-masing. Jadi kalian mungkin temanya mau desain gitu, research tentang desain. Nanti bisa pilih nih either Nadira atau Denis, Miss D gitu kan. Nanti bisa dipilih gitu. Terus juga mungkin tema yang lain, mungkin marketing gitu. Nanti marketing bisa ke Suren gitu. Nanti tinggal pilih aja Suren gitu. Cuman bedanya itu satu dosen pembimbing itu punya kuota gitu. Pada saat semester aku sama Ray, satu dosen pembimbing itu kuotanya untuk 7 orang, 6 sampai 7 orang gitu. Jadi mau nggak mau sebenarnya kita secepetan gitu, secepetan pilih dosen pembimbing gitu. Jadi ketika lu approach satu dosen, mungkin lu bisa approach 2 dosen dulu gitu loh. Jadi ketika satu dosen ternyata udah full, oh lu bisa dapat dosen selanjutnya gitu. Cuman ya gue nggak terlalu suka sistemnya yang pada saat gue sama Ray itu ternyata eh, sudah ada yang curi start gitu loh. Jadi di saat Cepet semester banget. Yes, di saat semester mulai, ternyata Udah full. sebelum semester itu tuh, saat liburan itu tuh, orang-orang ternyata udah curi start gitu. Curi start itu mereka Iya. udah approach dosen di luar Gurunya. jam, ya di luar jam kuliah lah dosennya. istilahnya gitu loh. Jadi setelah karena gue baru tahu setelah baru mau masuk kuliah gitu. Pas baru kita udah mau mulai kuliah, gue kayak disuruh pilih dosen pembimbing. Pada saat gue mau pilih si A, ternyata si A udah full gitu. Lah kayak kapan mereka mulainya, kapan mereka umumin kalau boleh milih dosen pembimbing gitu. Itu yang gue kurang suka dari sistem pilih dosen pembimbing. Which is harusnya mereka itu kasih tahu startnya dari mana gitu. Hard startnya dari mana, jadi kita tuh istilahnya tuh fair gitu loh. Semuanya diukur rata gitu. Kita sama-sama baru cari saat itu juga. Karena ya gue kayak merasa aja gitu loh. Loh, kok udah penuh aja ini orang ini loh. Kayak, loh, terus penuh lagi. Terus jadi kita harus kayak pusing kan, kita jadinya panik lah gitu loh, siapa yang enggak gitu kan, Ya, kayak benar-benar. benar-benar. Jadi itu sih yang paling kayak dari dosen pembimbing, karena kemarin pas evaluasi gue juga ada tulis tuh, jadi jangan kayak gitu sistemnya gitu loh. Jadi kayak harus ada satu starting point gitu loh. Oh, kapan nih harus pilih dosen pembimbing, jadi mulai dari situ pilih, ya udah harusnya saat itu juga kita pilih sama-sama gitu. Ya. Itu sih benar-benar. Ya gue juga gue juga nggak dapet dosen gara-gara itu. Gue kan ya bingung ya kan, kita kan udah selesai nih, kita lagi liburan apa gitu. Terus pas masuk udah full semua, kita kayak lah kan mana nih dosen-dosennya kok full semua gitu. Jadi rada bingung juga gue harus ngapain gitu pas apa. Nah, the thing is, I think lo nyalahin orang-orang ya rada susah juga. Soalnya kan mereka kan anak-anak kita anak-anak di advance, ada yang bureng-bureng banget gitu, ada yang gercep banget gitu. Mereka Iya, langsung benar-benar. langsung tanya senior apa gitu segala. Ya, benar. Ya menurut gua sih lu Siapan. prepare dulu aja sih. Benar. Pas liburan lu pakai waktu lu liburan lu untuk research duluan, tanya-tanya ke senior lu, bilang oh nih guru apa nih, gue punya tema. Lu make sure pastiin lu udah punya gambaran atau Benar. tema atau apa gitu. Lu Topik lu gitu. mau ambil topik apa gitu. Karena kalau enggak, week 1 lu itu lu gak bakal santai sama sekali. Lu bakal, dan satu week, karena kan ditulisnya di jadwalnya itu kan kita kan punya 16 week kan, 16 weeks in one semester. So week 1 itu dialokasiin buat cari guru sama Tentuin ya topik. tentuin topiknya gitu. Nah, 1 minggu itu nggak cukup buat nentuin topiknya. Lu harus research lagi, lu harus apa gitu, dan segalanya kan. Nah, jadi make sure lu 1 minggu itu, lu udah sebelum 1 minggu itu lu udah tahu tema lu mau apa gitu. Let's say gue mau ambil marketing.
gue udah tahu nih kan marketing kan. Nah, gue ambil sama Suren gitu. Jangan jangan sampai lu belum ada temanya nih. Oh, gue nggak tahu nih gue mau ambil apa nih. Gue pilih-pilih aja guru dulu deh baru gue tentuin tema. Nah, Benar-benar. terus lu ambil tanpoling. Nah, terus lu tiba-tiba ambil credibility. Terus gue kayak, gue kan nggak tahu apa-apa di credibility apa kayak gitu. Nah, itu kan susah kan kalau misalnya lu nggak interested in your own thesis Research. topic kan gitu. Betul. Ya research topic. Nah, jadi make sure lu sukanya apa dulu, lu interested in which topic. Abis itu lu lihat topik lu, oh topik gua nih kayaknya film nih, oh topik gua nih kayaknya marketing nih. Nah, lu baru cari gurunya gitu. Jangan lu Benar. cari guru dulu, baru lu decide dari itu semua. Ya bisa sih. Cuman kan kalau misalnya lu nggak suka sama topiknya itu kan lebih berat lagi gitu. Betul, Jadi karena menurut research gua itu ya, panjang. iya Research research itu itu panjang. panjang loh. Panjang banget, guys. Research Jadi tuh kayak banyak panjang. konsiderasinya gitu. Mungkin kayak udah nih, gue udah pilih topik tema marketing gitu kan. Nah, terus udah harus mulai ada topik title-nya gitu, kira-kira general apa gitu loh. Kayak at least you udah dapat gambaran gitu. Mungkin marketing tentang Apple company segala macam gitu. Kayak lu udah tahu gitu, menjurus kemana gitu loh. Kayak mungkin nanti bakal gimana lah guys gitu loh. Jadi kayak udah harus Ya, tahu-tahu dulu riset tuh kayak gimana. At least ya nanya senior sih itu paling 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 penting juga lah. Tanya senior itu sih yang paling penting gitu. Karena kalau koneksi dijelasin sama ini senior. benar. Karena kalau Oh, dijelasin nggak cukup nih. Nggak kita cukup. lu pada nggak ini kita nggak cukup nih waktunya segini. Iya Jadi lu benar-benar. mendingan udahlah reach out sama senior yang punya Benar. pacar Iya senior kayak yang cekatan. punya teman senior kayak silakan. Iya Lu cekatan sih. beruntung gitu. Benar. Kalau untuk sidang sih kita nggak ada sidang akhir gitu loh, paham nggak sih kayak yang ada di Sidang Indo akhir di nggak ada. Indo sidang akhir itu kita nggak ada, kita adanya Ujian di gitu kan. sidang tengah-tengah Week itu 7. week 7 itu kalau di Indonesia kita namanya sempro, seminar proposal gitu loh. Nah kita cuma ada di sana sidangnya itu seminar proposal which is oral defense gitu loh, thesis oral Namanya defense. oral defense. Jadi itu tuh oral defense tuh kayak dari chapter 1 sampai chapter 3 gitu loh. Kita presentasiin garis besar chapter 1 sampai chapter 3 nanti dikasih feedback sama apa sih ini namanya yang panel Bukan panel 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 ya panels. guru-guru panels gitu loh. Jadi nanti dikasih feedback segala macam apa yang kira-kira harus diubah atau gimana gitu loh. Jadi make sure juga chapter 1, 2, 3 ya lancar jaya, semuanya tertata rapi gitu. Jadi saat sempro oral defense itu tuh kita nggak banyak ubah gitu loh. Karena biasanya di situ tuh banyak tuh yang ubah-ubah lama untuk nyelesain tesisnya gitu. Tapi so far kayaknya semuanya on time gitu loh, selesainya on time. Udah sih, sidangnya cuma sekali doang guys. Setelah itu udah tinggal lu selesain tesis, kumpul gitu loh. Jadi mungkin enaknya sisinya di situ gitu loh. Jadi kita nggak ada sidang akhir yang menentukan apakah sidang kita diterima atau enggak gitu. Enggak ada gitu. Ya, jadi lu selesai kumpul udah selesai lu Ya mau benar-benar vacation ke, lu selesai. mau kemana ke. Ya benar-benar Iya, banget, gue benar gua banget. waktu gua waktu udah selesai kumpul, gue langsung beli tiket balik. Pokoknya Benar-benar. Jadi soalnya ibaratnya ini ya, stressful sih. kayak nggak sehoror kalau di Indonesia kan kayak kesannya tuh ini banget kan, Iya gitu kan, benar. skripsian. Iya ya, nggak sehoror di Indo lah. Nggak sehoror. Lu teman-teman gue kaget, lu udah ujian akhir belum sih? Apa itu ujian akhir? Gue nggak tahu ujian akhir, ini nggak ada ujian akhir gitu ya dia. Iya. Iya, flexing. Oh, tapi ini yang harus kalian note ya. Ini week 7 yang waktu sidang oral defense, itu kalian make sure kalian betul-betul prepare banget. Kalian betul-betul prepare. Karena ini dari pengalaman gue sendiri, gue waktu itu kebetulan gue waktu week 7 gue itu balik ke Indo dari Malaysia. Dan semuanya itu kacau balau banget, barang-barang gue ada yang belum nyampe, monitor gue ada yang belum nyampe, laptop gue juga, internetnya juga tiba-tiba down, internet Indo gitu kan ya. Jadi waktu gue oral defense tuh gue nggak bisa buka kamera gue, dan itu dampaknya besar banget ke nilai guys. Jadi kalian pas let's say like sebelum oral defense, make sure semuanya udah go smoothly, terus lu punya backup plan lu kalau misalnya nggak bisa apa gitu. Karena sayang banget kalau misalnya oral defense lu nggak bagus kayak atau nggak bagus nilainya gitu, nanti sedih kayak
kepikiran juga gitu, padahal oral defense gue bisa lebih bagus apa gitu, Ya, nanti jadi regret seumur hidup lu sampai lu lulus skripsi gitu. iya. Nah, oke, jadi gue nih ada pertanyaan terakhir nih ya. Jadi gue mau nanya tentang kalian ini sekarang udah magang apa belum ya? Belum, nanti April Belum. semester April. Nah, terakhir. Lagi cari. jadi tapi kalian udah kayak ada persiapan magangnya belum? Kayak kalian nanti rencana ini mau milih di mana, di Indonesia atau di Iya, Malaysia? udah ada gambarannya, Oh, udah ada udah. planning juga sih. Terus kayak nanti tuh kalian cari-cari infonya juga gimana? Kalau misalnya di Malaysia, kan kalau di Indonesia kan kayak banyak ya lowongan magang di Instagram, di info magang gitu-gitu kan banyak. Nah, kalau di Malaysia itu kalian sebelumnya kalian milih nanti di mana? Di Malaysia? Tapi Wah, gimana? punya planning satu di Malaysia, satu di Indonesia, dan yang mana gitu. Yang available aja yang mau sama gue. Iya, benar-benar. Kalau aku sih pribadi, aku lagi nyari yang di Indonesia dulu. Konsiderasi untuk balik ke Malaysia itu cukup banyak, segala macem. Jadi kayak lumayan ribet dan jadi bikin hati gue tuh juga nggak tahu gitu loh. Jadi kayak nggak tenang gitu kalau mau balik tuh bingung gitu. Ntar gue balik-balik Malai, ngomong-ngomong buruknya nanti lockdown, nggak lucu tuh gue di sana. Gue udah balik bayar karantina mahal-mahal segala macem. Terus nanti di sono cuman di apartemen doang gitu kan. Jadinya ya udah sih, gue bingung lagi gitu kan. Jadi akhirnya cari yang mungkin di Indonesia dulu, karena mungkin di Indonesia juga lebih banyak info soal magang segala macam, dan menurut Iya. gue lebih cari infonya tuh lebih banyak gitu guys. Jadi menurut gue magang di Indo mungkin gue nggak tahu lancar atau enggak karena gue juga masih nyari lancar karena info magang itu lebih lebih banyak gitu. Jadi opportunities magang di Indonesia lebih banyak jujur, dan menurut gue lu banyak opportunities aja jadinya. Jadi kayak bisa apply kemana-mana, ntar yang mana diterima lu baru pilih gitu sesuai atau enggak, gitu sih palingan. Trey Dan gimana? Benar. Kalau gue kayak bingung nih, gue mau balik Malaysia atau gue di Indo aja, karena jujur di Malaysia sebenarnya seru kehidupannya kan. Maksudnya Benar. kayak apa ya? Kayak teman-teman apa ketemu teman-teman, it's like a whole new world. Tapi cuman menurut gue menurut gue ada positif sama ada negatifnya sendiri, dan semua itu lo harus kalkulasiin atau enggak lo harus punya backupnya ke setiap rencana. Jadi gue di Indonesia sendiri gue udah coba udah lihat-lihat, udah lirik-lirik satu atau dua tempat, terus di Malaysia juga ada satu dua tempat. Jadi kalau seakan-akan misalnya di Malaysia gue nggak jadi pergi, ya gue masih punya tempat di Indo gitu. Nah, Benar. itu sih buat magang gue sih. Iya, palingan yang disiapin ya biasa guys kalau magang ya CV gitu, terus Iya, eh, cover Porto letter, kalian. Porto juga lumayan. portfolio, ya portfolio segala macam. Jadi ya Ini sih menurut gue sih apa ya, kayak kalau misalnya kalian magang itu, tunggu bentar, gue baca pertanyaan bentar. Dan apakah nah kalau misalnya magang itu make sure kalian magangnya di tempat yang kalian betul-betul itu ya, kayak misalnya benar-benar. gue kan suka film apa gitu. Nah, gue tanya-tanya ke kakak kelas gue, karena ke kakak angkatan gue bilang katanya kita magang di yang buat bikin film-film komersial gitu, dan itu memang benar-benar seru, terus gue lihat IG story-nya mereka, benar-benar seru. Gue tanya kan dia, ini magangnya di mana, terus infonya gimana gitu, terus dia betul-betul ngasih tahu gitu. Jadi ya infonya itu sih biasa gue dapat dari gitu. Kalian cari-cari info, kalian coba cari-cari info ke senior kakak angkatannya kalian. Tapi kalau misalnya kalian nggak tahu mau kemana, terus memang betul-betul zong gitu, sebenarnya di email Outlook sebenarnya banyak sih, kayak ngasih internship opportunities apa gitu. Kalian Iya. sering-sering cek Outlook-nya kalian aja, terus nanti di situ ada kayak misalnya seminar, ada webinar kayak satu firm, advertising firm misalnya gitu. Mereka ada buka lowongan internship, kalian bisa ikutin terus, pantangin terus gitu. Ya, Kuncinya rajin infonya sih aja dari sih, situ. rajin. Sebenarnya Rajin, kuncinya rajin. rajin aja, rajin nyari dan nggak usah khawatir gitu. Aku juga sebenarnya sempat khawatir kayak
bisa nggak sih, dapat nggak sih kerja magang gitu kan. Terus pas Iya. tanya kakak kelas ya, rata-rata semuanya magang karena Oh, ketentuan lulus di Xiamen itu harus magang gitu. Ketika lu nggak magang, lu nggak lulus. Itu kuncinya. Jadi so far yang aku tanya semua ke senior duluan dari kita, itu semuanya dapat magang karena magang itu istilahnya itu dapatnya lebih mudah dibandingkan lu kerja banget, paham kan, kayak kita udah lulus kita baru mau nyari kerja, nah itu mungkin lebih Ya, susah gitu, lebih benar. susah karena magang itu tuh ya udah memang requirements untuk anak-anak universitas dan memang banyak company yang untuk university student gitu. Jadi menurut senior yang aku tanya, magang itu pasti dapat, tenang aja pasti dapat katanya gitu. Cuman lain cerita kalau lu nyari kerja setelah lulus, nah itu baru lebih susah lagi itu kok. Ya udah. Jadi kayak oh ya udah magang ya, bisa lah, bisa yuk, bisa gitu. Ya, dan if you really do well in your internship era ya, if you really do well, terus lu suka up dengan sama internship lu bisa aja ditawarin kerja extend sama Ya benar, company-nya company. itu. Betul, Ya, betul, terus betul. lu bikin video advertising kamera apa gitu. Terus company lu lihat, oh iya bagus, ini ternyata bagus banget apa gitu. Udah lu kerja sama gue, lu kerja di company gue. Udah, jadi pas lulus gitu, lu langsung dapat kerjaan kayak gitu. Benar, benar, Nah, benar. itu lu dapat kerjaan gitu, ya lu dapat experience kan, experience lu langsung. Jadi lu nggak buang-buang waktu cari-cari kerja lagi. Jadi lu lulus langsung dapat kerja, ya kerja lu dapat experience. Terus kalau misalnya lu rasa, oh udah nih gue udah punya experience yang enough, nah lu bisa cabut ke Cabut ke company-company yang lu company mau. lain gitu. Terus Ya, kalau magang itu dilihat juga dari nilai gitu loh guys. Ternyata aku baru kayak tahu juga. Kan kita kan nanti bener. ada letters. Jadi transkrip score itu tuh semuanya kita harus apply gitu loh. Jadi kita minta tolong kirimin kita transkrip score. Jadi itu dari akumulatif dari semester 1 sampai semester yang terakhir banget gitu loh. Yang terakhir yang udah kita lalui, nanti itu nilainya diakumulasi baru ada kayak istilahnya itu rata-rata kita tuh fullnya berapa gitu. Jadi sebenarnya transkrip score itu juga lumayan membantu di magang. Jadi makanya tipsnya ya bagus-bagusin juga nilai-nilai di apa semester-semesteran gitu. Jadi jangan dianggap remeh gitu. Ah, udahlah nilai itu nggak penting. Ya kadang-kadang memang nilai tidak penting gitu. Cuman di saat udah mau apply ke sana sini, ujung-ujungnya apa yang dilihat GPA gitu loh. Jadi ya dipertahankan sebagus mungkin aja gitu sih kalau menurut aku. Gitu sih. Terus juga apa ya, ya kayak lu ambil ambil oh ya, ini sorry. Yang gue inget itu yang waktu gue tanya ke kakak angkatan gue, itu dia bilang kayak gini. Lo kalau misalnya apply langsung ke company-nya gitu, itu memang betul-betul formal kan, harus ada lu transkrip, terus nanti lo diliatin CV lo, terus nanti interview apa gitu. Tapi kalau misalnya lo langsung kayak lo kenalan sama kayak yang punya company CEO-nya kayak kakak angkatan gue, dia bilang katanya, iya, gue waktu itu apply sih ke company ini, tapi didiemin aja application letternya. Terus dia yang HR-nya dia bilang katanya suruh, oh coba lu tanya ke ininya, tanya ke CEO-nya, ke bosnya, bukan CEO-nya juga sih, kayak bosnya, pokoknya yang pegang bidang inilah gitu. Nah pas lu japri pakai WhatsApp aja gitu. Nah ini bocoran, pakai WhatsApp aja gitu. Bilang, nah lu send portofolio lu, terus ternyata memang bagus gitu kelihatan. Udah langsung diterima, diambil, dimasukin gitu. Nah, jadi I think lu jangan takut sih kayak lu japriin apa? Japri itu apa ya? Japri itu kayak lu mungkin. kontak-kontak, iya. Itu lalu connect sama orang-orang kayak orang-orang dalamnya atau apa gitu, atau masternya gitu. Tapi lu harus tahu nih orang-orangnya siapa. Ya Nah, terus benar-benar. make sure portofolio lu udah mateng, udah siap apa gitu. Lu kasih lihat nih, gue punya hasil kayak gini, CV gue kayak gini, apalah semua gitu. Terus, oh iya hasil lu bagus nih, lu masuk aja. Karena itu menurut gue menurut gue itu masih ada kayak formalitinya gitu di CV, transkrip apa gitu. Dan Betul. belum tentu semua company punya waktu untuk examine semua transkripnya kalian, CV-nya kalian, maka rada sibuk HR-nya juga. Jadi langsung japrin aja. Nggak semua company will work this way ya, tapi some of them bisa kayak gini dari kakak angkatan gue. Nah, cari aja segala cara sih guys. Benar. Oke. Nah, oke guys. Jadi sampai sini aja nih ya kira-kira nih tanya jawab kita. Jadi itu jawabannya udah banyak-banyak banget kan ya, dan insightful semua. Nah, jadi kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan lagi, kalian bisa jawab aja. Mungkin kalian bisa hubungin seniornya atau gimana gitu. Jadi
tenang aja. Kita juga kalau dihubungin pasti kita bakal jawab kan ya, Korel, Celika. Ramah kok, kita nggak ngegigit kok. Betul. Santai aja. Oke, jadi kita penutupan aja. Jadi sekian sampai di sini podcast Kenali Jurusanmu. Sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Kore dan Celika. Thank you. Oke, Thank you. sama-sama. Thank you. Dadah. Bye-bye.